Bayangkan ini, kamu lagi hidup seperti biasa. Bangun, kerja, capek, tidur. Mengulang, hari demi hari terasa sama. Kamu mungkin merasa, ya beginilah hidup, atau malah bertanya dalam hati, apa memang cuma segini? Lalu, tanpa aba-aba, tanpa tanda khusus, seseorang muncul. Bukan tokoh besar, bukan orang suci, bukan motivator dengan mic dan panggung megah. Tapi sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang retak di dalam dirimu. Bukan hatimu, cara pandangmu, dan anehnya, kamu baru sadar belakangan. Awalnya kamu menganggapnya biasa, bahkan mungkin kamu meremehkan. Kalimatnya sederhana, sikapnya datar, kehadirannya singkat. Tapi entah kenapa, malam harinya kamu susah tidur. Kepalamu berisik. Ada 1-2 kalimatnya yang terus muter, menabrak pikiranmu yang selama ini kamu anggap paling benar. Sejak kapan kamu mulai mempertanyakan hidupmu sendiri? Di titik itulah kamu perlu tahu satu hal penting. Tidak semua orang yang datang ke hidupmu membawa kenyamanan. Sebagian, dikirim untuk menamparkan kesadaranmu. Ya, menamparkan. Bukan dengan tangan, tapi dengan realita. Semesta tidak selalu lembut. Kadang ia tidak membelai, tapi mengguncang. Dan saat ia ingin kamu bangun, ia tidak mengirim hadiah, ia mengirim orang. Orang yang ucapannya terasa menyinggung. Orang yang keberadaannya membuatmu tidak nyaman. Orang yang membuatmu mempertanyakan semua keputusan, prinsip, dan keyakinan yang selama ini kamu pegang erat. Dan inilah bagian yang sering diabaikan banyak orang. Semesta hanya melakukan ini pada orang-orang tertentu. Bukan karena kamu paling menderita. Bukan karena kamu paling spesial. Tapi karena kamu sudah siap meski kamu sendiri belum menyadarinya. Kalau hidupmu belakangan ini terasa aneh. Kalau kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa kecil, tersentil, atau bahkan marah tanpa alasan jelas. Kalau setelah pertemuan itu kamu tidak bisa kembali menjadi dirimu yang lama. Maka kemungkinan besar ini bukan kebetulan. Ini adalah momen di mana semesta berkata, cara pandangmu tentang hidup sudah tidak cukup. Saatnya dihancurkan, agar bisa dibentuk ulang. Dan hati-hati, karena setelah titik ini, kamu tidak akan bisa lagi hidup dengan mata tertutup. Kamu akan mulai melihat pola, melihat kesalahan lama, melihat kebenaran yang dulu kamu hindari. Video ini bukan untuk semua orang. Ini bukan hiburan, ini bukan motivasi murahan. Ini adalah cermin. Dan kalau kamu memilih untuk lanjut menonton, bersiaplah. Karena mungkin, orang yang mengubah hidupmu itu, sedang dibicarakan sekarang. Poin 1. Dia datang di saat hidupmu lagi paling bingung. Tidak ada pertemuan yang benar-benar datang di waktu yang salah. Yang sering salah hanyalah kesiapan kita untuk memahami maknanya. Orang yang dikirim semesta untuk menamparkan cara pandangmu tentang hidup hampir selalu muncul di satu fase yang sama, saat hidupmu sedang kacau di dalam, meski di luar terlihat baik-baik saja. Fase ini tidak selalu dramatis. Tidak selalu tentang bangkrut, ditinggal pasangan, atau kehilangan pekerjaan. Justru seringkali ia datang di masa yang lebih berbahaya, ketika kamu hidup dalam kebingungan yang sunyi. Kamu masih berfungsi, masih tertawa, masih menjalani rutinitas. Tapi di balik itu, ada satu pertanyaan yang terus bergaung di kepalamu, apa ini benar hidup yang aku mau? Di saat itulah, semesta bekerja dengan cara yang tidak terduga. Ia tidak mengirim jawaban, ia tidak mengirim tanda besar dari langit. Ia mengirim manusia, manusia yang hadir tepat di celah paling rapuh dari hidupmu. Bisa berupa teman baru, pasangan, atasan, rekan kerja, orang asing, atau bahkan seseorang yang awalnya kamu anggap tidak penting. Waktunya terasa aneh. Kamu bertemu dia ketika arah hidupmu sedang kabur, ketika keputusan-keputusan besar terasa berat, ketika kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Mengapa harus di saat bingung? Karena kebingungan adalah kondisi paling jujur. Saat bingung, ego melemah. Saat bingung, pertahanan runtuh. Saat bingung, kamu lebih terbuka meski kamu menyangkalnya. Semesta tahu, jika orang ini datang saat kamu sedang percaya diri dan merasa paling benar, kamu tidak akan mendengarkan. Kamu akan menolak, kamu akan meremehkan. Tapi ketika kamu bingung, kamu diam-diam sedang mencari pegangan. Dan disitulah satu kalimat, satu sikap, atau satu kejadian kecil bisa mengguncang seluruh bangunan keyakinan yang kamu susun bertahun-tahun. Yang membuatnya terasa menamparkan adalah fakta bahwa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu.
Dia datang untuk mengganggu, mengacaukan narasi hidup yang selama ini kamu yakini. Membuatmu tidak nyaman dengan pilihan-pilihan yang dulu kamu bela mati-matian. Kamu mungkin berkata, kenapa sekarang? Jawabannya sederhana dan kejam, karena baru sekarang kamu siap merasa tidak tahu apa-apa. Dan saat seseorang datang di fase hidupmu yang paling bingung, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di persimpangan penting. Entah kamu akan kembali ke jalan lama karena takut berubah, atau berani melangkah ke arah yang belum jelas tapi lebih jujur. Orang ini tidak memaksa, tidak menyeret, tidak menggurui, tapi kehadirannya saja cukup untuk membuatmu berhenti sejenak dan bertanya, apa aku sudah hidup sesuai diriku sendiri, atau hanya mengikuti arus? Dan pertanyaan itu, jarang datang sendirian. Poin 2. Bukan memberi solusi, tapi membuka mata. Inilah bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira perubahan hidup datang dari nasihat panjang, solusi praktis, atau langkah-langkah jelas yang bisa diikuti. Padahal, orang yang benar-benar mengubah cara pandangmu tentang hidup hampir tidak pernah memberi solusi langsung. Dia tidak berkata, lakukan ini, maka hidupmu akan beres. Dia tidak menyodorkan peta, dia tidak memberi jalan pintas. Yang dia lakukan jauh lebih berbahaya, membuatmu sadar bahwa selama ini kamu melihat hidup dari sudut yang keliru. Kesadarannya sering datang tanpa aba-aba. Bisa lewat satu kalimat sederhana yang terdengar sepele, tapi menempel di kepalamu lebih lama dari yang seharusnya. Bisa lewat pertanyaan singkat yang membuatmu kehabisan jawaban. Bisa juga lewat sikapnya, cara dia mengambil keputusan, cara dia menerima kegagalan, atau cara dia tidak terjebak pada hal-hal yang selama ini kamu anggap penting. Dan disitulah masalahnya. Ketika seseorang memberimu solusi, kamu masih bisa bersembunyi di balik metode. Kamu bisa berkata, oh, mungkin caranya yang salah. Tapi ketika seseorang membuka matamu, kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Kesadaran adalah beban. Begitu kamu sadar, kamu bertanggung jawab. Orang ini tidak mengubah hidupmu secara langsung. Dia hanya menggeser satu sudut pandang kecil. Tapi dari sudut yang bergeser itu, seluruh pemandangan hidupmu berubah. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian tiba-tiba terasa hampa. Hal-hal yang dulu kamu remehkan justru terlihat bermakna. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai melihat pola kesalahanmu sendiri. Bukan karena dia menunjukmu dan berkata, ini salahmu. Tapi karena matamu sudah terbuka. Kamu mulai sadar bahwa sebagian penderitaanmu bukan karena dunia kejam, tapi karena kamu terus memaksakan hidup yang tidak sejalan dengan dirimu. Kamu mulai melihat bahwa banyak keputusan besar diambil bukan dari kesadaran, tapi dari ketakutan, takut tertinggal, takut tidak diakui, takut dianggap gagal. Orang ini tidak menghakimi, dia bahkan mungkin tidak sadar bahwa dirinya sedang mengubah hidupmu. Tapi setelah pertemuan itu, kamu tidak bisa lagi hidup otomatis. Kamu mulai bertanya sebelum bertindak, merenung sebelum memutuskan, dan yang paling menakutkan, kamu mulai jujur pada dirimu sendiri bahwa tidak semua yang kamu kejar benar-benar kamu inginkan. Inilah mengapa orang seperti ini sering tidak disukai. Mereka tidak merusak hidupmu, mereka merusak ilusi yang selama ini kamu bangun untuk bertahan. Dan saat ilusi runtuh, kamu punya dua pilihan: menutup mata lagi dan kembali ke kenyamanan semu, atau berani hidup dengan kesadaran yang lebih berat tapi lebih jujur. Semesta tahu, tidak semua orang sanggup menerima ini. Itulah sebabnya, orang seperti ini tidak dikirim ke semua orang. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang tidak memberimu jawaban, tapi justru membuatmu mempertanyakan segalanya, maka kemungkinan besar, dialah utusan itu. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Poin 3. Kehadirannya memicu ketidaknyamanan. Orang yang dikirim semesta untuk mengubah cara pandangmu tentang hidup hampir tidak pernah datang membawa rasa nyaman. Justru sebaliknya, dia hadir membawa gangguan. Bukan gangguan di luar, tapi gangguan di dalam. Dan disitulah kamu mulai merasa ada yang tidak beres. Kamu mungkin tidak langsung menyadarinya. Awalnya hanya perasaan aneh, gelisah tanpa sebab, tersinggung oleh hal-hal kecil yang biasanya bisa kamu abaikan. Ucapannya terasa menohok, padahal secara logika tidak ada yang salah. Sikapnya terasa mengganggu, padahal dia tidak melakukan apa-apa secara frontal. Ketidaknyamanan ini bukan kebetulan. Ia muncul karena ada sesuatu di dalam dirimu yang terusik. Selama ini kamu hidup dengan seperangkat keyakinan tentang benar salah,
tentang sukses gagal, tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani. Keyakinan itu mungkin dibentuk dari didikan, lingkungan, trauma, atau tuntutan sosial. Kamu menjaganya rapi, karena itulah yang membuat hidupmu terasa stabil. Lalu orang ini datang, dan tanpa sadar, dia menginjak garis batas itu. Bukan dengan debat, bukan dengan ceramah, tapi dengan keberadaannya saja. Dia hidup dengan cara yang berbeda. Dia bersikap dengan logika yang tidak kamu pakai. Dia tenang di tempat yang menurutmu menakutkan, dan justru tidak peduli pada hal-hal yang selama ini kamu kejar. Perbedaan inilah yang memicu konflik batin. Bukan karena dia salah tapi karena kehadirannya mengancam struktur kenyamananmu. Dan ego tidak suka itu. Ego akan bereaksi dengan penolakan. Kamu mulai mencari-cari celah untuk meremehkan. Kamu mungkin berkata, "Ah, dia cuma sok tahu." Atau, "Gampang buat dia ngomong, hidupku beda." Reaksi-reaksi ini bukan tanda bahwa kamu kuat tapi tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang ketakutan kehilangan kendali. Ketidaknyamanan adalah alarm. Alarm bahwa ada kebenaran yang sedang mendekat. Semesta tidak ingin kamu nyaman selamanya. Karena kenyamanan yang dibangun di atas kebiasaan lama seringkali berubah menjadi penjara yang halus. Dan orang ini dikirim bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuat penjaramu terasa sempit. Saat kamu mulai tidak nyaman, itu bukan berarti hidupmu memburuk. Itu tanda bahwa cara lama mulai tidak relevan. Kamu sedang dipaksa melihat bahwa pertumbuhan tidak selalu terasa damai, seringkali terasa seperti konflik batin yang melelahkan. Dan jika kamu memilih bertahan di fase ini, satu hal pasti terjadi. Kamu tidak akan bisa lagi menghindari pertanyaan-pertanyaan yang dulu kamu tekan dalam-dalam. Poin 4. Dia memantulkan luka yang kamu sembunyikan. Orang ini tidak hanya mengganggu kenyamananmu. Dia juga melakukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, memantulkan luka yang selama ini kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. Bukan karena dia berniat melukai, tapi karena dia berfungsi seperti cermin. Selama ini, kamu mungkin merasa baik-baik saja. Kamu sudah belajar berdamai, kata orang. Kamu sudah move on, setidaknya menurut versi yang kamu ceritakan ke orang lain. Tapi luka yang tidak benar-benar sembuh tidak pernah hilang, ia hanya bersembunyi di balik rutinitas dan distraksi. Dan orang ini, dengan caranya sendiri, membuka tirainya. Bisa lewat kalimat yang mengingatkanmu pada kegagalan lama. Bisa lewat sikapnya yang membuatmu merasa tidak cukup. Bisa juga lewat penolakannya, kejujurannya, atau bahkan kepergiannya. Apapun bentuknya, efeknya sama, luka lama yang kamu pikir sudah mati, tiba-tiba terasa hidup kembali. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira orang ini penyebab rasa sakit. Padahal sebenarnya, dia hanya menunjukkan luka yang sudah ada. Rasa marah, kecewa, iri, atau sedih yang muncul bukanlah reaksi berlebihan. Itu sinyal bahwa ada bagian dari dirimu yang belum kamu hadapi dengan jujur. Dan selama ini, kamu menghindarinya karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Semesta tidak kejam. Ia tidak membuka luka untuk menyiksa. Ia membukanya karena luka yang disembunyikan tidak pernah benar-benar sembuh. Orang ini memaksamu melihat ketakutan yang selama ini kamu hindari, takut ditinggalkan, takut gagal, takut tidak diakui, takut tidak cukup baik. Ketakutan-ketakutan ini mungkin tidak pernah kamu ucapkan, tapi mereka diam-diam mengendalikan banyak keputusan hidupmu. Dan saat luka itu terlihat jelas, kamu dihadapkan pada pilihan yang sulit. Terus menyalahkan orang ini dan menutup diri lagi, atau mengakui bahwa luka itu perlu disembuhkan, bukan disembunyikan. Proses ini tidak indah, tidak heroik, tidak instagramable, tapi disinilah perubahan nyata dimulai. Bukan ketika kamu terlihat kuat, tapi ketika kamu berani mengakui bagian dirimu yang rapuh tanpa membencinya. Orang ini mungkin tidak tinggal lama, bahkan bisa jadi dia pergi tepat saat kamu mulai sadar. Tapi perannya sudah selesai. Dia tidak datang untuk menemani, dia datang untuk mengaktifkan kesadaran. Dan setelah kamu melihat lukamu sendiri dengan jujur, satu hal tidak bisa dihindari. Hidupmu tidak akan pernah kembali seperti semula. Bukan karena lebih mudah, tapi karena lebih jujur. Pada akhirnya, kamu perlu memahami satu hal yang jarang dibicarakan dengan jujur, tidak semua orang datang untuk tinggal. Sebagian datang hanya untuk satu tugas dan tugas itu seringkali tidak nyaman. Orang yang dikirim semesta untuk menamparkan cara pandangmu tentang hidup bukanlah pahlawan, bukan pula penjahat.
Dia bukan solusi, bukan tujuan, dan bukan jawaban akhir. Dia adalah pemicu, alat yang digunakan semesta untuk menghentikan hidupmu yang berjalan otomatis, tanpa kesadaran. Dia datang di saat kamu bingung, saat arah hidupmu kabur, saat keyakinan lamamu mulai retak tapi belum runtuh. Dia tidak membenahi hidupmu satu per satu. Dia tidak menata ulang keadaanmu. Yang dia lakukan jauh lebih kejam dan jujur, mengubah cara kamu melihat segalanya. Setelah itu, hidupmu mungkin masih berat. Masalah masih ada, luka belum sepenuhnya sembuh. Tapi satu hal sudah berubah, kamu tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan. Kamu mulai sadar mengapa kamu tersesat, mengapa kamu terluka, dan mengapa kamu terus mengulang pola yang sama. Dan kesadaran itu tidak bisa ditarik kembali. Inilah mengapa banyak orang memilih menyangkal, menyalahkan, menjauh. Karena menerima peran orang ini berarti menerima satu kebenaran pahit. Sebagian penderitaan kita bertahan bukan karena dunia kejam, tapi karena kita menolak berubah. Semesta tidak memaksa, ia hanya menunjukkan. Pilihan tetap di tanganmu. Kamu bisa kembali ke hidup lama lebih nyaman, lebih aman, tapi juga lebih palsu. Atau kamu bisa melangkah ke versi hidup yang lebih jujur, meski jalannya sunyi dan penuh pertanyaan. Dan jika hari ini kamu merasa kisah ini terasa terlalu dekat, jika ada satu nama yang terlintas di kepalamu saat mendengarnya, jika hatimu terasa tidak tenang sejak awal hingga akhir, maka kemungkinan besar orang itu sudah pernah hadir dalam hidupmu. Atau lebih berbahaya lagi, dia sedang ada di sekitarmu sekarang. Ingat ini baik-baik, semesta tidak pernah salah memilih waktu. Ia hanya menguji apakah kamu cukup berani untuk melihat kebenaran, dan cukup jujur untuk berubah setelahnya. Karena setelah cara pandangmu berubah, hidupmu mungkin tidak langsung mudah. Tapi kamu tidak akan pernah lagi hidup dalam kebohongan yang sama. Dan itu adalah awal dari segalanya.